Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Salat sunnah atau salat tatawwu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat yang merupakan tambahan dari salat-salat yang wajib. Kita tahu salat yang wajib itu salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun selain daripada itu dari salat-salat yang disyariatkan, maka ini namanya salat tatawwu. Salat tatawwu, salat sunnah. Salat itu sendiri artinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini definisi salat. Jadi yang dimaksud dengan salat sunnah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah salat yang tidak diwajibkan oleh Allah, yang merupakan tambahan untuk melengkapi salat 5 waktu tersebut. Dan salat tatawwu, salat sunnah ini ada 2 macam. Yang pertama adalah salat mutlak. Salat mutlak adalah salat yang tidak dibatasi oleh syariat dengan batasan tertentu. Misalkan salat malam kita boleh berapa rakaat pun, atau salat siang kita boleh. Untuk tatawwu salat mutlak berapapun, tidak ada batasannya. Ini namanya salat mutlak. Salat mutlak. Yang kedua adalah salat muqayyad, tatawwu muqayyad, yang ada batasannya dalam syariat. Seperti salat misalkan qobliyah subuh, itu ada batasannya, waktunya, jumlah rakaatnya, Salat kusuf, gerhana misalkan, ada tata caranya, sifatnya, Tidak boleh kemudian kita menyelisihi dari sifat yang telah ditentukan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salat tatawwu, salat mutlak itu ada 2 macam. Ada salat mutlak, ini yang tidak dibatasi oleh syariat, berapapun jumlahnya, silahkan. Yang penting kita tidak menjadikannya sebagai rutinitas tertentu, membatasi tersendiri dengan hawa nafsu kita. Yang kedua adalah salat muqayyad, salat yang ada batasannya dalam syariat, dan ini yang akan menjadi pembahasan kajian kita, yaitu salat-salat sunnah yang ada tuntunannya dalam agama, bukan salat mutlak tapi ada batasan-batasannya dalam syariat, tata caranya, waktunya, bacaannya. Ini yang insyaallah ta'ala akan kita bahas dalam kajian setiap Kamis ini. Dan salat sunnah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Karena termasuk hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap ibadah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Puasa Ramadan misalkan itu wajib. Ada puasa 6 hari Syawal, ada puasa Arafah, puasa Asyura. Ada juga salat, ada salat wajib, salat 5 waktu. Ada juga yang sunnah, salat rawatib, salat malam, salat duha. Allah jadikan setiap ibadah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Karena salat sunnah atau amalan-amalan sunnah ini banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bisa menambal
kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab kepada manusia besok pada hari kiamat adalah solat mereka. Jadi amalan yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah solat. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan hadis awwalu ma yuqdha bainan nasi dima, ya, yang pertama kali besok dihisab oleh Allah adalah masalah pertumpahan darah, nyawa. Kita jawab, tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut. Yang dimaksud yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah solat. Ini amalan ibadah yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan hadis yang pertama kali dihisab adalah masalah nyawa, ini yang berkaitan antara manusia dengan manusia. Ya, antara manusia dengan manusia. Jadi, amal yang pertama kali besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Qal yaqulu rabbuna jalla wa ala limalaikatihi wa huwa a'lam. Ya, Rabb kami Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada malaikat. Kata Allah, unduru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Wahai para malaikat, lihatlah pada salat hambaku. Apakah dia telah menyempurnakannya ataukah ada kekurangan pada salat wajibnya? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah. Kalau memang sudah sempurna, ditulis sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Kalau ada kekurangan pada salat wajibnya, dan betapa banyak kita ini salat wajibnya banyak kekurangannya, banyak bolong-bolongnya, ya, hilang kekhusyuannya. Bukankah sering kita ini salat, badan kita di masjid, tapi pikiran kita entah melayang kemana. Ya, ini kekurangan yang paling besar dan paling sering. Ya. Kemudian kata Allah SWT, kalau memang ada kekurangan, qala unduru, lihatlah wahai para malaikatku, hal li abdi min tatawwu', apakah hambaku ini memiliki, ya, salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau memang dia memiliki salat sunnah, qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ih. Sempurnakanlah untuk hambaku salat wajibnya, ditutup dengan salat sunnahnya. Jadi inilah hikmah dari adanya salat sunnah, bisa menutup, menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Summa tu'khadul a'malu ala dzakum. Kemudian amalan itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu secara sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan al-Arba'ah. Ya, yaitu Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan ya Imam Ibnu Majah.